Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Semoga anak-anak kami beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selamat berjumpa kembali di pelajaran matematika seperti biasanya hari Selasa les pertama sampai les ketiga. Pada hari ini kita akan belajar tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Pada bagian sebelumnya, kemarin hari Senin, anak-anak kami telah belajar tentang garis singgung lingkaran, yaitu tentang pertama pengertian garis singgung, yang kedua sifat garis singgung, yang ketiga melukis garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran, yang keempat kedudukan dua lingkaran. Nah, itu harus dipahami dulu supaya nanti yang berikutnya ini anak-anak kami bisa memahami. Dan harus diawali dengan literasi. Buku paket halaman 95 sampai 110. Ya, supaya lebih mudah dipahami penjelasan Bapak pada slide ini. Baiklah, kita mulai. Garis singgung persekutuan dua lingkaran. Dua buah lingkaran mempunyai garis singgung persekutuan jika satu lingkaran tidak terletak di dalam lingkaran yang lain. Ya, ini ada kaitannya ke pelajaran sebelumnya, bagian keempat, kedudukan dua lingkaran. Garis singgung itu ada dua jenis. Ya, garis singgung persekutuan itu ada dua jenis, yaitu garis singgung persekutuan luar yang kita singkat dengan GSPL, dan garis singgung persekutuan dalam yang kita singkat dengan GSPD. Gambar berikut menunjukkan beberapa kemungkinan garis singgung persekutuan dua lingkaran. Kita lihat yang pertama. Dua buah lingkaran yang berpotongan. Ya. Di sini yang pertama sampai terakhir nanti adalah dua buah lingkaran yang jari-jarinya berbeda ya. Jadi di sini kedua buah lingkaran berpotongan, maka nanti kedua lingkaran itu hanya memiliki GSPL ya. Yang di sini ada dua, yaitu garis AB dan garis CD. Yang kedua, ada dua buah lingkaran yang bersinggungan. Maka nanti kemungkinan pertama dia bisa memiliki GSPL. Ya, sama seperti gambar pertama tentu ada dua. Di sini garis CD dan garis F merupakan GSPL kedua lingkaran. Ya, nanti kemungkinan kedua di bagian gambar keempat. Nah, sekarang kalau ada dua buah lingkaran tidak bersinggungan, juga ada dua garis singgung persekutuannya. Yang pertama kita lihat di sini GSPL-nya. Ya, sama seperti pertama dan kedua ada dua. Dalam gambar ini, gambar ketiga ini garis GH dan garis IJ merupakan GSPL. Kita lihat yang keempat. Yaitu
lingkaran kecil bersinggungan di dalam dengan lingkaran besar, maka nanti hanya ada satu garis singgungnya, yaitu GSPL. Ya, GSPL-nya pun hanya satu, ya. Yang kelima, dua buah lingkaran yang bersinggungan, ya. Ya. Mirip seperti gambar kedua, makanya ini kemungkinan keduanya. Tadi, kemungkinan pertama memiliki GSPL, yang kedua juga bisa memiliki GSPD. Tapi GSPD-nya hanya satu. Perhatikan gambar ini. Nah, ya, kalau GSPL-nya bisa dua, kalau GSPD-nya hanya satu. Kita lihat kemungkinan terakhir, yang keenam. Nah, yang keenam ini mirip dengan gambar ketiga. Jadi tadi di gambar ketiga sudah menjelaskan kemungkinan pertama memiliki GSPL. GSPL-nya ada dua. Di gambar keenam ini pun kita akan lihat ada GSPD-nya dua. Ya, dalam hal ini garis RS dan garis TU merupakan GSPD kedua lingkaran. Nah, jadi dari kemungkinan gambar inilah nanti selanjutnya kita akan menentukan bagaimana panjang garis singgung persekutuan kedua lingkaran tersebut. Jadi selanjutnya kita akan mempelajari tentang panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Kita mulai yang pertama, garis singgung persekutuan luar. Ya, seperti di sini nanti gambar pertama, kedua, dan ketiga. Nah, gambar di samping menunjukkan lingkaran besar berpusat di A dengan jari-jari R besar dan lingkaran kecil berpusat di B dengan jari-jari R. Jadi di sini kita pakai sama-sama jari-jarinya R, tapi membedakannya untuk lingkaran besar R besar, untuk lingkaran kecil R kecil. Jarak kedua pusat lingkaran adalah AB, ya. Di sini kita simbolkan dengan D, ya. Nah, tentunya PQ merupakan garis singgung persekutuan luar. Kita singkat dengan PGSPL. Nah, bagaimana kita menentukan PGSPL ini? Nah, caranya itu adalah jika ditarik garis dari pusat lingkaran kecil, ya, dari titik B, ya. Perhatikan, ya, dari titik B sejajar dengan garis PQ. Ya, sekaligus tegak lurus dengan garis AP, ya. Nanti kita kasih namanya garis BS. Maka akan terbentuk persegi panjang dan segitiga. Ya, kita perhatikan ya. Nah, itu dia ya. Maka akan terbentuk persegi panjang BQPS dan segitiga ABS. Ya, kenapa terbentuk persegi panjang? Ya, karena tadi garis BS sejajar dengan garis PQ. Sedangkan dari sononya sudah sejajar garis AP dengan BQ. Otomatis garis SP sejajar dengan garis BQ. Nah, dengan gambar ini maka yang menjadi pusat perhatian kita adalah segitiga ABS yang merupakan segitiga siku-siku, ya, yang siku-siku di titik S. Jadi kalau kita sudah ketemu dengan segitiga siku-siku, ya untuk menentukan
panjang sisi manapun, tentu ini berhubungan dengan pelajaran kita sebelumnya tentang Pitagoras, ya. Jadi kita lengkapkan dulu ukuran-ukuran di sini yang dalam bentuk variabel kita buat tadi, ya. Jadi AB, ya, kita buat dengan D, variabel D atau notasi D. Kemudian perhatikan, ya, tentunya SP sama dengan BQ, ya. SP, ya, sama dengan BQ, yaitu R, yaitu makanya panjang AP, ya, panjang AP, perhatikan itu, panjang AP itu adalah PS tambah SA, atau SA sama dengan AP dikurang PS. Ya, panjang AS atau SA, ya, AP dikurang SP, atau menjadi R besar dikurang R kecil. Nah, sedangkan PQ, ya, PQ, ya, sama dengan SB, ya. PQ sama dengan SB, ya. PQ itulah PGSPL, ya. Nah, jadi kalau kita lihat segitiga ABS ini, ya, BS itu merupakan sisi penyiku. Nah, sisi penyiku, ya. Jadi kalau kita mau menentukan sisi penyiku, ingat kembali Pitagoras, ya. Sisi penyiku kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat kurang sisi penyiku yang satu lagi kuadrat, gitu, ya. Atau pada awalnya sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya, ya. Ya, sehingga sudah bisa kita dapatkan panjang BS yang sama dengan PQ yang merupakan PGSPL dengan Pitagoras. Dengan Pitagoras, maka PGSPL sama dengan akar dari D kuadrat dikurangkan dengan R kurang R dikuadratkan, ya. Jadi sebenarnya di sini tentu sekali pemahaman kita akan lebih mudah kalau sudah mantap kita Pitagoras, ya. Itu, ya. Jadi sebenarnya di sini adalah penerapan Pitagoras, ya. Itu. Untuk 15 kita perhatikan dulu contoh berikut. Di atas A dan B adalah pusat lingkaran. CED dan CGF adalah garis singgung. Diketahui AD sama dengan 6 cm, BE sama dengan 4 cm, EC sama dengan 16 cm, dan AB sama dengan 15 cm. Tentukan panjang A, DE, B, BC, C, CD. Jadi, anak-anakku, perhatikan sebenarnya gambar ini sangat menarik, ya, karena ini menggabungkan, ya, PGSPL tadi dan yang kamu pelajari sebelumnya, ya, yaitu garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkarannya. Titik di luar lingkarannya itu C, ya. Ya, jadi ini gabungan, ya, yang baru Bapak jelaskan dengan pelajaran sebelumnya, ya. Jadi ini merupakan contoh yang sangat bagus, ya. Nah, kita mulai menentukan panjang DE. Jadi panjang DE di sini ya merupakan GSPL. Ya, kita gunakan rumus yang tadi. Ya, akar dari D kuadrat dikurangkan dengan R kurang R dikuadratkan. Kita masukkan, ya. Nah, atau kita buat dulu sesuai dengan titik-titik surutnya, ya. D itu adalah AB, ya. Sedangkan R jari-jari lingkaran besar AD, sedangkan R kecil jari-jari lingkaran kecil EB atau BG, ya. Soal ini semua tersedia, ya. Sudah diketahui, informasi ini sudah diketahui, kita tinggal memasukkan AB 15, AD 6, BE 4.
Ya, 15 kuadrat 225, 6 kurang 4, 2, lalu kita kuratkan 4. 225 kurang 4 sama dengan 221 ya, akar 221 ya, DE akar 221 ya, akar 221 sama dengan 14,87 cm. Itulah menentukan panjang DE ya, ini masih menggunakan rumus yang tadi. Sekarang kita lanjutkan bagaimana menentukan DE. Ini kan sebelumnya ya, ini sudah kemarin sudah banyak yang benar menjawab pelatihan itu ya. Jadi di sini kalau kita pandang segitiga BEC ya, BEC ya, itu segitiga siku-siku ya. Jadi sesuai dengan pembelajaran sebelumnya itu ya. Ya, kunci utamanya itu ingat garis singgung itu selalu tegak lurus dengan jari-jari di titik singgung ya. Jadi kalau kita sudah muncul tegak lurus ini ya selalu berhubungan dengan segitiga siku-siku ini. Nah, jadi kita hubungkanlah dengan Pitagoras begitu ya. Jadi BC di sini itu ya segitiga EBC siku-siku di E ya. BC itu berarti sisi miring karena di hadapan siku-siku ya. Berarti tinggal kita buat jumlah kuadrat sisi penyikunya ya. Nah, E ada 4 cm, EC ada 16 cm. Kita masukkan. Ya, akar dari 16 tambah 256 sama dengan akar 272 sama dengan 16,49 cm. Ya, begitu ya, masih Pitagoras. Sedangkan menentukan panjang CD sudah mudah, karena sudah kita peroleh panjang DE, sudah kita peroleh panjang DE, di soal ada panjang EC ya. Jadi tinggal kita jumlahkan. 14,87 tambah 16 sama dengan 30,87. Ya, ya. Ya, coba diperhatikan itu ya. Nanti kalau masih bingung ya, ya dicoba diulang ya, diulang tayangan ini ya. Kamu begitu bebas di rumah ya. Nanti setelah pembelajaran ini, habis makan siang atau malam ya, ya nak ya, diulang lagi kalau belum jelas. Kalau itu sudah diulang belum jelas juga, tanya lagi sama Pak LM-nya, jangan sungkan bertanya. Baik, kita lanjutkan jenis kedua tadi. Menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam ya. PGSPD. Nah, jadi gambar di samping menunjukkan lingkaran besar berpusat di A, sama seperti tadi ya. Jari-jari lingkaran besar R, jari-jari lingkaran kecil R. Maka P di sini merupakan PGSPD. Ya, garis singgung panjang garis singgung sekutuan dalam. Jadi bagaimana kita menentukan panjang PQ? Itu nanti kita tarik garis dari pusat lingkaran kecil. Ya, dari pusat lingkaran kecil sejajar dengan PQ ya sampai perpanjangan api. Nanti juga kita kasih namanya garis. Coba perhatikan gambar ini. Itu ya. Sejajar dengan PQ. Lalu kita buat perpanjangan api. Ya, perpanjangannya. Nah, itu dia garis S. Ya. Ya, karena sejajar dengan PQ ya. Jadi juga ini perhatikan bahwa BSPQ ya juga dipanjang dong. Ya, sehingga kalau BQ ya merupakan jari-jari lingkaran kecil R ya
S juga R kecil ya, R kecil, R kecil ya, sehingga maka panjang AS di sini AB tambah BS atau R besar tambah R kecil. Ya, coba perhatikan itu. Tuh ya. Nah, kita mau menentukan PGSPD, yaitu tadi PQ. Ya, yang sama dengan panjang BS. Gitu? Sama dengan panjang BS. Lalu, ya kita pandanglah segitiga ABS. Segitiga ABS ya. Bukan segitiga asal Bapak senang ya. Kebetulan aja di sini segitiga ABS ya. Siku-siku di S. Ya, kalau siku-siku di S berarti BS di sini penyiku. Ya, penyiku sisi miringnya di sini tetap. Ternyata sisi miringnya sama seperti yang pertama tadi. D. Nah, begitu ya. Jadi cara berpikirnya sama, ya. Analoginya sama ya. Begitu ya. Jadi kita mau mencari panjang D yang sama dengan BS. Kita gunakan juga Pythagoras ya. Jadi sama, tinggal kita kurangkan dari kuadrat sisi miring. Nah, itu dia. PGS PD sama dengan akar dari D kuadrat kurang ya, dikurangkan dengan R tambah R dikuadratkan. Itu dia. Jadi coba kamu perhatikan dulu ini ya. Mirip betul itu ya, mirip betul dengan yang tadi ya. PGSPL ya, Bapak tampilkan lagi di sini rumus PGSPL tadi ya. Nah, coba lihat ya. Mirip betul ya, mirip betul ya. Kalau kita perhatikan bedanya hanya di R tambah R dengan R kurang R. Ya, itu ya. Jadi kalau saya dulu menalarnya ini kadang-kadang kan makin lama di otak kita makin tak ingat, tak nalar ya. Jadi terus saya ingat itu orang yang begitu dalam ya. Biasanya kalau orang begitu dalam bertambah-tambah ya. Itu ya yang biasanya bertambah-tambah ya. Jadi ya ingatlah kalau untuk PGSPD itu R tambah R ya. Begitu. Nah, ya. Begitu caranya menalarnya. Jadi kalau rumus-rumus yang sudah diperoleh itu kita harus punya kemampuan menalar. Ya. Memiliki cara atau strategi supaya bagaimana itu bisa bertahan lama atau bertahan kekal di otak kita. Begitu. Ya. Nah, sebenarnya kalau uraian tadi dipahami ya ini kekal ini di otakmu ini ya. Kekal ya. Kalau uraian tadi ya. Apalagi sudah kental kamu itu Pythagoras, wah. Kalau lupa pun ini tinggal kau coret-coret sebentar di kertas, ini rumusnya begitu ya. Itulah enaknya matematika itu ya. Mengandalkan nalar ya. Baik, kita lihat satu contoh ya, satu contoh ya. Nah, pada gambar di samping lingkaran A dan B masing-masing berjari 5 dan 4 cm. Jika CD 12 cm dan CG 3 cm, ya, tentukan panjang. Pertama ya, A panjang AB, B panjang AC, C panjang BC. Nah, ya. Ini kita agak diputar dibalik ya. Ini justru yang diketahui panjang CD dan CG. Nah, berarti dapatlah panjang DG. Dijumlahkan ya kan? 12 tambah 3, 15. Berarti yang diketahui di sini SPD-nya. Kita yang ditanya pertama jarak pusat kedua lingkaran AB. Ya, nggak apa-apa, kita putar lagi rumusnya. Kan tinggal gitu aja. Ya.
Kuncinya nakku itu Pitagoras ya. Nah, dibutuhkan kunci Pitagoras ya. Gue mantap kamu kerjakan tentang enda ya. Jadi DG itu PGSPL ya. Aduh, di sini ada kehilangan P ya. Nanti lengkapkan di situ PGSPL ya. Nah, ya ada distorsi P-nya. Nah, jadi boleh kita buat seperti tadi DG akar dari D kuadrat kurang R tambah R kuadrat ya. Atau itu sebenarnya sama aja ya. Kalau hilang akarnya di sebelah kanan ya, berarti dikirim menjadi DG kuadrat ya. Kita putarlah. Ya, sebenarnya ini kan kalau kita disuruh mau mencari AB ya dari rumus tadi ya menghitung sisi miring. Jadi kita jumlahkan ya, begitu ya. Jadi sisi miring itu dijumlahkan dari kuadrat sisi penyiku ya, sisi-sisi penyikunya. G. Nah, itu ya. Kita jumlahkan tadi 15 AD. AD. AD ya, ada. Di sini ketahui dari lingkaran besar 5. Sedangkan ya, jari-jari lingkaran kecil ada 4. Kita masukkan lah ya. Nah, hasilnya 15 kuadrat 25, 5 tambah 4 9, 9 kuadrat 81. Kita jumlahkan lah. Ya, 306. Baru kita akarkan menentukan AB. Itu kita peroleh akar 306 17,49 cm. Selanjutnya menentukan panjang AC. Wah, panjang AC jangan nggak usah bingung ya. Panjang AC itu cukup aja. Pandang segitiga ACD. Segitiga ACD ya. Oh, kita ditanya panjang AC kok ya. Sudah ada CD di soal. Ada AD di soal. Kita sudah paham itu segitiga ACD. Siku-siku. Yakni siku-siku di titik D. Oh, berarti AC-nya sisi miring. Ya udah, tinggal kita jumlahkan kuadratnya. Ya kan? Gitu aja saya pikir ya. Bisa kan? Nah, itu ya, diperhatikannya. Kita coba tuliskan. AC sisi miring. Kita jumlahkan ya. Kita masukkan AD ya, jari-jari lingkaran besar itu tadi. DC. Nah, jangan kau bingung ya. DC ya karena dibalik jadi bingung. Nah, itu CD sama dengan DC ya, ya anakku ya. Nah, kita masukkan. Ya, akar dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat ya. Berarti akar 25 tambah 144. Berarti akar 169. Kita beruntung ya. Kita dapat angka cantik ya. Akarnya bulat. Dari tadi nggak bulat ya. Nah, itu sama dengan 13 cm ya kan? Nah, 13 cm. Oh, kita ditanya yang terakhir panjang BC. Wah, udahlah. Kalau sudah dapat AC, ada tadi panjang AB yang sudah, bukan ada ya, sudah kita dapatkan panjang AB. Oh, udah dah. Tinggal kita kurangkan ya kan. Bahwa BC itu adalah AB dikurang AC. Tinggal mengurangkan hasil A dengan hasil B-nya ini, ya kan? Nah, begitu ya. BC itu AB kurang AC. Kita masukkanlah ya. 17,49 kurang 13. Ya, berapa itu? Berarti 4,49. Oh, itu dia. Ya. Jadi, aduh, ini semua terkait Pitagoras ya dan menentukan panjang ruas garis. Begitu ya. Jadi kembali saya ingatkan kalau Pitagoras itu anak-anakku sudah paham ini juga pasti lebih mudah ya. Jadi diulang-ulang ya.
Kalau Pitagoras masih bingung ya, gunakanlah waktu belajar di rumah ini ya. Waktu belajar di rumah ini untuk mengulangnya kembali ya. Sebagai penutup, sebelum Bapak akhiri ya, yang pertama ingat Pitagoras itu akan banyak digunakan di geometri ya. Yang kedua, lingkaran itu ya, aturannya di awal tadi Bapak buat ini ya, lingkaran itu ya sangat banyak kaitannya di kehidupan sehari-hari ya. Begitu banyak ya kenyataannya ya, bahwa alat transportasi apapun ya, bawa alat transportasi darat, apakah itu sepeda motor, mobil, kereta api, ya, transportasi laut pun saya pikir, ya, transportasi udara pun pesawat itu selalu ada lingkaran di sana di alat transportasi itu, ya, gitu ya. Jadi selalu berhubungan dengan lingkaran ya. Jadi nanti kalau you kerja di perusahaan yang terkait seperti itu ya adalah hubungannya menghitung ini yang kita pelajari ini ya. Nah itu ya di apa lagi ya? Apa di bangunan, oh motif-motif sekarang ya, di bangunan banyak lingkarannya, jembatan, jalan ya, begitu. Jadi ini sangat sangat bermanfaat di hidup nyata ya. Jadi supaya kamu cintai materi ini, itu maksud Bapak ya. Jadi dulu sudah pernah Bapak ingatkan ya, ini yang ketiga, jangan pernah bermimpi jadi sarjana teknik kalau you itu tidak tertarik dengan geometri ya. Nggak boleh ya, harus tertarik geometri baru bisa nanti kau ya, anakku bisa sarjana teknik ya. Ini banyak kaitannya nanti kamu pelajari di teknik geometri ini ya. Demikianlah penjelasan yang bisa Bapak buat pada pagi hari ini. Bapak ingatkan lagi, kalau kurang jelas bisa diulang-ulang ya. Kalau sudah diulang-ulang juga nggak jelas, wah, tanya lagi lah sama Bapak ya, biar Bapak bantu. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan ini. Habis ini ya kerjakan ya soal latihan 74 ya, nomor 2 dan nomor 5. Kemudian latihan 75, nomor 2, 3, dan 4. Nanti di WA, di foto hasilnya ke Pak Elem ya. Nah, saya tunggu jawabannya sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Ini hanya 5 ya. Hanya 5. Oh, hampir lupa ya. Hampir lupa. Nanti tayangan ini, slide ini ya, anak-anakku catat nanti ya di waktu luangnya ya. Jadi isilah waktu luangmu nanti untuk mencatat ini ya. Ingat ya, bagian mencatat itu juga bagian literasi loh ya. Jadi kalau kita itu tertarik mencatat, apalagi rapi, bagus, itu juga itu memperkaya nalar kita ya. Jadi itu bagian literasi. Cukup. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Dah, Horas.